Slide-nya itu kan A, B, C, D, E hurufnya ya. 99% kasus-kasus kegawat daruratan itu cara kita mengerjakan primary survei-nya udah pasti adalah sesuai urutan A, B, C, D, E. Loh Bang, kok nggak 100% Bang? Kok 99? Iya teman-teman, ada 1% lagi di mana urutannya kita bakal balik. Kita tidak A, B, C, D, E, tapi C, A, B, D, E. Hanya satu kasus. Ada yang bisa bantu Abang mungkin? Yang hadir di sini? Kasus apa yang dia itu tidak A, B, C, D, E? Cuma satu kasusnya. Tapi C, A, B, D, E. Cara mengerjakan primary survey. Ada yang tahu mungkin? Kasusnya adalah cardiac arrest. Ya. Nah, cardiac arrest. Atau kasus henti jantung. Jadi khusus kasus henti jantung, maka cara mengerjakannya adalah C, A, B, D, E. Pernah nengok mungkin di film-film? Atau mungkin pernah mengalami waktu koas ketika ada pasien henti jantung diaktifkan code blue-nya, maka apa yang dilakukan oleh tenaga medis saat itu? Pasti langsung segera meng-RJP. Meng-RJP itu masuk ke dalam C, teman-teman. Ya, nah jadi gitu. Khusus cardiac arrest. Bang, kalau kegawat daruratan jantung yang lain gimana, Bang? Misalnya gagal jantung yang akut atau serangan jantung, Bang. Itu kan gawat darurat di jantung. Itu teman-teman tetap A, B, C, D, E. Jadi ingat ya, hanya henti jantung atau cardiac arrest yang C, A, B, D, E. Bang, pernah dengar Bang, katanya di ATLS pakai X, A, B, C, D, E. Betul, memang kalau yang terbaru pakai X, A, B, C, D, E. Jadi X itu perdarahan aktif. Tapi Abang bahas A, B, C, D, E, kenapa? Karena biasanya untuk soal-soal CBT itu jarang banget update pakai yang terbaru. Jadi biasanya masih mengikuti konsep A, B, C, D, E. Jadi untuk perdarahan itu masih dimasukkan di dalam C, circulation. Nanti kita bahas. Itu ya teman-teman ya. Oke, terus gimana cara ngerjain primary? Oke, Bang, kami udah tahu ada huruf A, B, C, D, E. Terus gimana cara ngerjain primary survey? Jawabannya teman-teman harus lihat kondisinya dulu. Apakah kondisinya teman-teman menolong dalam tim atau teman-teman nolongnya cuma satu orang? Kalau teman-teman menolong dalam sebuah tim, ya, misalnya teman-teman ada didampingi dengan 3 orang perawat, itu kan tim tuh ya, maka boleh satu orang menangani A, satu B, satu C, D, E. Biasanya dokter itu fungsinya sebagai manajer, memantau, serta kalau ada tindakan yang harus dokter melakukan, dokternya melakukan. Itu kalau dalam tim. Nanti teman-teman akan pelajari lebih detail lagi kalau teman-teman ikut pelatihan ATLS, nanti tuh belajar ini masalah primary survey ini diulang-ulang banget nih, biasanya, dilatih-latih terus. Tapi kalau teman-teman penolongnya cuma satu orang, persis kayak teman-teman ujian OSCE, karena Bang bilang ujian OSCE nasional pasti ini keluar, nggak mungkin nggak keluar. Maka ketika teman-teman menolongnya cuma satu orang, teman-teman harus kerjakan A dulu, pastikan A-nya sudah tertata laksana, baru boleh kerjakan B. Gitu juga, B-nya udah tertata laksana, baru boleh C, baru boleh D, baru boleh E. Jadi kalau penolongnya cuma satu, tidak boleh tidak ditata laksana, udah kerjain yang lain. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita bahas dulu. Ingat, sekali lagi Abang ingatkan, harus dipahami. Ini tidak bisa dihafal. Ya. Yang pertama adalah A. A itu singkatan dari RW. RW dan C-spine control. Kalau diterjemahkan teman-teman, RW ini melambangkan segala gangguan dari hidung sampai bronkus. Itu adalah RW, dari hidung sampai bronkus. Jadi segala gangguan yang terjadi dari hidung sampai bronkus, maka teman-teman nanti tata laksananya di A. Oke, terus gimana cara periksa RW, Bang? Itu yang dulu deh. Oke, Bang, saya udah tahu. RW itu dari hidung sampai bronkus. Terus gimana cara periksa RW? Ya cari tahu dulu pasiennya sadar atau tidak. Kalau pasiennya masih sadar, kita bisa ajak omong, bisa kita ajak anamnesis, maka nggak usah ragu lagi. Nggak usah diperiksa pun kita udah tahu RW-nya pasti clear. RW-nya aman, karena orang yang gangguan RW nggak mungkin bisa ngomong. Tapi kalau pasiennya nggak sadar, maka harus dilakukan triple RW manuver untuk kita evaluasi RW.
Ya. Kalau dia tidak ada cedera pada kepala dan leher, kita biasanya melakukan head tilt dan chin lift. Head tilt dan chin lift seperti gambar ini. Kepalanya agak sedikit kita menengadahkan, dagunya kita dorong ke atas ya, head tilt chin lift. Ini kalau tidak ada jejas kepala dan leher. Tapi kalau seandainya ada jejas di kepala dan leher, maka pasiennya itu kita periksa airway-nya dengan pemeriksaan jaw thrust. Ya, jadi jaw thrust ini untuk kasus-kasus di mana ada suspek cedera di kepala dan leher. Jadi kita khawatir nanti ada cedera servikal, daripada berbahaya, bagus jaw thrust. Ya, walaupun yang terupdate terbaru katanya kalau tenaga medis tidak ahli dengan jaw thrust diperbolehkan head tilt dan chin lift. Tapi ya kalau abang pribadi ini tidak menganjurkan ya, karena memang harus jaw thrust teman-teman ya, karena head tilt dan chin lift itu beresiko untuk meningkatkan cedera servikalnya memang ya. Nah ini dia. Jadi kalau pasiennya nggak sadar harus triple airway maneuver. Tapi kalau pasiennya sadar ajak ngomong. Maka nanti teman-teman setelah periksa airway harus dengarkan nanti gimana informasi dari penguji atau teman-teman harus periksa kondisi pasiennya gimana. Kalau teman-teman jumpai ada informasi, oh ternyata ada gargling nih. Misalnya teman-teman lagi ujian nih, anggaplah ujian OSCE misalnya ya. Oke, ini kasusnya harus pakai primary survey ya kan? Teman-teman bilang, saya periksa airway. Teman-teman lakukan head tilt dan chin lift. Terus pengujinya bilang, gargling, kata penguji. Oke, itu berarti tandanya ada cairan, teman-teman, yang menghambat jalan napas. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Segera tata laksana. Jadi primary survey itu begitu kita jumpai gangguan, langsung kita terapi. Maka apa terapi untuk gangguan cairan yang menghambat jalan napas? Ya teman-teman suction. Ambil alat suctionnya, suction. Kalau nanti teman-teman jumpai informasi dari penguji atau di real aslinya teman-teman jumpai ada suara snoring. Snoring itu suara apa, Bang? Snoring itu suara kayak ngorok. Tahu ya orang ngorok tidur ya? Nah, gitu ya. Itu berarti ada pangkal lidah yang jatuh. Maka teman-teman pasanglah gudel. Ada yang tahu nggak nama lain gudel? Kadang di soal-soal CBT mau nggak pakai gudel namanya. Nama lainnya. Pernah dengar singkatannya? Singkatannya pun nggak apa-apa. Ada yang tahu? Oke, benar. Iya, OPA. Oropharyngeal airway. Mantap, benar. OPA. Nah, jadi kalau ada pangkal lidahnya jatuh, ngorok, mendengkur, pasang gudel. Gitu. Itu juga nih di ujian OSCE nanti ya kan. Nah, kata pengujinya bilang suara snoring, ambil gudelnya, pasang. Kalau nanti dijumpai suara stridor tuh gimana bang? Suara stridor tuh seperti suara bersiul teman-teman. Ya, tahu ya kayak suara orang bersiul ya. Gitu ya. Nah, berarti itu ada benda padat. Maka ya teman-teman nanti evakuasi korpal. Ya ini simpelnya tersedak lah teman-teman ya. Nanti ada memang. Bang keluar teman-teman. Di OSCE ini keluar nih. Yang ini sering keluar nih. Ya, nah jadi tersedak. Jadi nanti harus ditetapkan tersedak. Itu juga seandainya misalnya shock anafilaktik. Ya, ini abang sekaligus bahas nih sekaligus karena sering keluar juga nih. Di OSCE-nya juga sering ya. Shock anafilaktik ini paling favorit nih keluar di OSCE. Berapa kali keluar? Maka nanti kalau shock anafilaktik, apa teman-teman obat utamanya? Ada yang tahu? Obat paling utama shock anafilaktik adalah injeksi. Pernah dengar? Oke, benar. Tapi harus secara injeksi epinefrin 1 ampul. Secara apa? Benar, epinefrin IM. Iya, itu di mana dilakukan, Bang? Di A, teman-teman. Makanya tadi Abang bilang, primary survey ini tidak bisa dihafal, harus dipahami. Oh, berarti gangguannya di A nih ya. Maka nanti ketika teman-teman anamnesis, oh ternyata shock anafilaktik. Ya kan? Dia habis makan sesuatu, memang ada riwayat alergi dengan makanan tertentu atau obat-obatan tertentu, tiba-tiba langsung dia nggak bisa bernapas. Ya waktu di lalu anamnesis shock anafilaktik. Ya udah, langsunglah teman-teman bilang, saya periksa airway. Kalau pasiennya nggak bisa ngomong, maka harus triple airway maneuver. Tapi kalau dia masih bisa ngomong, oke, ajak bicara untuk airway. Nanti ketahuan tuh, oh ternyata shock anafilaktik. Ya disitulah di poin A, teman-teman injeksikan epinefrin. Gitu.
Ya, jadi ingat segala gangguan yang terjadi pada hidung sampai bronkus itu melambangkan RW, tata laksanalah di A. Ya, oke. Itu juga kalau seandainya ada jejas-jejas di servikal. Tadi kalau ada fraktur di servikal, maka teman-teman nggak boleh tadi pakai head dan chin lift ya. Nah, ya walaupun kalau yang terbaru katanya diperbolehkan, tapi sebisa mungkin jangan ya. Nah, jadi harus pakai jaw truss, sama ya pakai pelindung lehernya, pakai collar neck atau collar brace. Nah, ini adalah untuk airway. Nanti biasanya teman-teman setelah teman-teman tata laksana seperti ini, penguji akan kasih info tuh airway clear, kata penguji. Nah, begitu teman-teman dengarkan kata airway clear, barulah teman-teman boleh ngerjakan ya B, karena teman-teman nolongnya seorang diri. Jadi sebelum Anda dengar-dengar kata-kata clear, jangan beranjak dari A. Berarti masih belum selesai itu A-nya. Atau pengujinya bilang RW-nya sudah ditata laksana. Nah, baru kerjakan yang B. Gitu juga teman-teman nanti. Kalau di real life-nya, ya. Jadi kalau RW-nya diatasi dulu, sebelum RW-nya teratasi ya jangan beranjak teman-teman. A-nya dulu diatasi. Ya. Oke, setelah A-nya ditata laksana, maka masuk ke B, breathing. Breathing dan ventilation. Dimana kalau ini kita bahas masalah pernapasan. Simpelnya kita mau bahas segala gangguan yang terjadi pada paru-paru. Jadi kalau letak gangguannya itu ada pada paru-paru, maka selesaikanlah nanti di B, breathing. Dimana kalau kita bahas pemeriksaan fisiknya, apa sih Bang yang mau diperiksa pada breathing? Sebenarnya ada dua yang paling penting. Kita mau periksa masalah napasnya. Ya, periksa napas. Periksa napas itu ya, kalau teman-teman periksa napas ya, teman-teman periksa RR-nya gimana, berapa frekuensi napas ya, suara napasnya gimana, ya kan? Suara napas, ya simpelnya IPPA lah ya, kalau boleh Bang bilang ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dari paru-paru. Inspeksi dinding dadanya gimana sih? Simetris nggak sih? Napas ya kan? Nah, dinamis nggak sih? Bisa naik turun, atau jangan satu naik, satu turun. Palpasi coba dicek stem fremitusnya kalau pasiennya sadar. Ya, perkusi coba dicek suara ininya, sonor nggak sih? Auskultasi coba dengarkan, suara napasnya gimana? Frekuensi napasnya berapa? Ya kan? Terus yang kedua, teman-teman harus cek saturasi oksigen. SpO2-nya dicek. Jadi, jangan lupa waktu di breathing pasang pulse oximeternya ya. Pulse oximeternya, pasang nih. Nah, ini